Gimana Bu Nita? Silakan duduk Bu. Begini Bu, sedikit curhat ya Bu. Saya kan berhubung jadi guru baru di sini ya. Pengalamannya juga belum, ibaratnya barulah Bu. Pengalaman juga belum ada. Itu sih bagaimana ya Bu kiranya agar kegiatan KBM itu anak-anaknya itu kayak responsif sih Bu, gimana? Selama ini yang sudah Bu Nita lakukan apa? Seperti saya itu biasanya langsung kayak agar kelas hidup lagi itu saling tunjuk loh Bu. Misal kayak bikin kuis gitu Bu, langsung kayak permainan itu kan langsung hidup ya biasanya kalau kuis. Kalau nggak selain itu ya diam gitu Bu. Jadi kan saya bingung ya Bu, gimana sih caranya agar kelas itu hidup atau kondusif gitu. Oke, nanti kita coba lihat kalau memang Bu Nita sudah merasa melakukan seperti tahapan-tahapan yang sesuai, tetapi ternyata masih ada hal-hal yang menurut Bu Nita kurang, kita coba nanti cari solusi. Dan mungkin ada waktu yang saya bisa melihat. Tadi kita coba cari solusinya bagaimana ya Bu Nita untuk bisa Bu. Enggak, gimana di luar dengar-dengar lagi bahas anak ya Bu, yang KBM. Ekonomi Bu ya Bu. Oh enggak Bu Nita, Bu Mulia, Bu Vika. Ternyata perjalanan satu semester ini Ibu kok merasa ada hal yang perlu diundingkan, dibahas, sharing bareng. Gimana Bu Mulia? Iya, ini tadi saya dengar-dengar katanya Bu Nita mengeluhkan anak Ibu di kelas. Kayaknya kok sama ya kurang kondusif, kadang di kelas kurang respon, kadang ada yang tiduran juga. Padahal merasa sudah maksimal ya. Iya. Tapi ini juga Bu, mungkin dari sayanya sendiri juga mungkin belum bisa maksimal sehingga anak ini kurang merespon atau seperti apa. Kalau Bu Vika gimana Bu Vika? Saya kan beneran biologi ya Bu, maksudnya biologi kan banyak harus praktek ini sedangkan ya mungkin memang kendalanya kan dari kitanya ada kekurangan lah ya, jadi kadang prakteknya pada anak pengen praktek ini mungkin jadi kayak kurang maksimal gitu Bu. Terus misalnya saya kasih praktek yang karena keterbatasan jadi kan sederhana, jadi anak kayak lah Bu kayak bosan kayak gini, sedangkan pengennya mungkin yang lebih kayak yang di luar sana kayak gitu. Jadi kayak gimana ya supaya walaupun nanti prakteknya sederhana tapi anak-anak itu semangat antusias gitu. Berarti kalau saya melihat dari curhatnya Bu Nita, Bu Mutia, Bu Vika, mungkin kita ada kesamaan terkait cara menangani siswa agar mereka walaupun dengan kondisi yang secara sarana prasarana belum maksimal, tetapi tantangan buat kita untuk bisa memberikan pembelajaran secara maksimal. Nah ini akan saya sharingkan dengan maka kurikulum terkait terutama karena kaitannya dengan KBM ya, mungkin nanti saya juga perlu melihat saat pembelajarannya ibu-ibu atau bapak ibu, nanti kita bisa konsep dulu dengan maka kurikulum kegiatan apa yang sekiranya mungkin bisa kita laksanakan supervisi untuk bisa melihat kira-kira apa yang bisa kita ambil kebijakan atau solusi apa yang bisa kita ambil dengan permasalahan yang bapak ibu atau ibu-ibu hadapi. Dan mungkin sebetulnya tidak hanya ibu-ibu ya, mungkin bapak juga ada, tapi kebetulan ibu-ibu yang datang untuk sharing ke sini, saya terima kasih. Setidaknya itu menjadi bahan buat saya pribadi dalam meningkatkan pelayanan sebagai tanggung jawab kita sebagai pendidik, sudah diamanati oleh wali untuk bisa memberikan pendidikan secara maksimal. Terima kasih. Nanti
tindak lanjutnya seperti apa saya kabari. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum Bu Mila. Lagi di mana ya Bu? Minta tolong ya Bu, nanti kalau sudah selesai ke ruangan saya, kayaknya ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Bu Mila. Silakan duduk. Gini, tadi itu ada Bu Nita, Bu Munia, Bu Fika. Pertamanya Bu Nita itu curhat ceritanya, mungkin karena guru baru ya, tapi merasa secara pembelajaran itu belum menjadi seorang pendidik yang sebenarnya gitu. Karena kaitannya dengan itu mungkin kita perlu menjadwalkan untuk supervisi Bu. Saya kira itu ya Bu yang perlu segera disiapkan, monggo bisa segera ini. Kemudian kalau sudah Bu Mila segera komunikasi dengan Bu Jana untuk membuat undangan. Nanti saya hanya membaca bersama dan saya insya Allah bisa cepat. Terima kasih ya Bu Mila. Sambut ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan Madrasah Aliyah Aridopo Kuncen yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul sesuai dengan undangan yang sudah Bu Zana sampaikan di grup terkait pertemuan di siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu, pertemuan hari ini kita fokuskan pada kegiatan kurikulum yang terkait ada agenda yang harus segera dilaksanakan sesuai dengan hasil ngobrol-ngobrol saya kemarin dengan Bu Mila selaku wakaf kurikulum. Jadi nanti akan disampaikan jadwal supervisi kunjungan kelas oleh wakaf kurikulum sesuai dengan yang sudah kemarin kita rapatkan bersama Bu Mila. Akan ada jadwal pelaksanaan supervisi. Kemudian dari kegiatan itu monggo Bapak Ibu bisa melihat jadwalnya, jadwal Bapak Ibu hari apa saja, dan sudah seperti biasa apa saja yang perlu disiapkan, dan mudah-mudahan dari hasil itu bisa kita ambil sekiranya Bapak Ibu yang mempunyai permasalahan terkait dengan peserta didik maupun proses pembelajarannya, nanti kita bisa cari solusinya bersama-sama. MA. Mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Betul Bu. Siapa? Saya sakit. Ya, sebelum ke materi, kita sudah pernah membahas materi mengenai kemaritiman. Masih ingat kemaritiman itu apa? Dibuka juga tunggu paketnya. Apa kemaritiman? Suatu aktivitas yang berhubungan dengan
dan teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Ya, langsung ke materi. Terbentuknya perdagangan internasional zaman kuno. Yang pertama, masih ingat kepulauan Nusantara itu terletak di antara apa aja? Dua benua dan dua benuanya apa aja? Benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudranya itu yang menyebabkan menjadi dua pusat perdagangan atau terdapat dua pusat perdagangan itu apa aja? India dan Tiongkok. Tiongkok sih mana? Cina. Itu menjadi pusat perdagangan internasional zaman kuno. Kemudian dua pedagang ini dari negara ini melakukan kontak langsung ke Nusantara melalui jalur apa aja? Selat Malaka. Kemudian ke pantai barat Sumatera. Yang kedua ke selat Sunda. Lalu ke laut Jawa, Selat Jawa, sampai selat Makassar, dan yang terakhir Maluku. Masih ingat Maluku itu dijuluki sebagai negara apa? Wilayah apa? Maluku. The Swiss is land. Selain itu juga adanya hubungan perdagangan diikuti oleh apa itu? Percampuran kebudayaan baik agama, kemudian sistem pemerintahan atau politik, yang terakhir sosial dan budaya. Tadi apa yang pertama? Teori yang pertama? Brahmana. Menurutnya gimana? Menurutnya oleh bangsawan. Brahmana, para Ya. menurut para pendeta ini gimana? Hinduisasinya, caranya. Kemudian teori yang kedua, teori yang dibawa oleh kaum prajurit atau bangsawan. Kemudian teori yang ketiga, teori Waisyah. dibawa oleh siapa? Pedagang. Para pedagang yang berasal dari mana? Gujarat, India. India. Kemudian tadi komoditasnya ada yang bisa dari sini. Masalah komoditas yang diperdagangkan itu biasanya berupa apa? Kayu manis, tepung, dan palak. Masalah jadi berupa rempah-rempahnya. Ya, untuk minggu depan halaman 13 dibuka. Untuk minggu depan tugasnya itu yang pertama ini. Tugas 1 menjelaskan pengertian maritim menurut pendapat Anda. Tugas 1. Kemudian untuk tugas kelompoknya, ininya tugas 2-nya. Buatlah peta jalur perdagangannya, berarti jalur-jalur yang dilalui oleh kerajaan maritim itu apa saja. Ya baik, untuk pertemuan kali ini kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absensi dulu ya. Ahmad Faisal, Ahmad Mustafa, Tubagus. Ya baik, kita lanjut untuk materi hari ini. Pembahasan kemarin kita bahas mengenai akhlak sosial ya. Belajar nifak, jujur, keras, hati. Masih ingat ya untuk betul? Ada masih ingat? Betul itu artinya apa? Marah. Ya. Walaupun yang namanya marah itu wajar, ya. Tapi kalau marahnya berlebihan itu tidak wajar. Sebabnya bisa merusak ya, merusak diri sendiri, merusak persahabatan, ya, merusak sebuah hubungan. Salah satunya ketika orang sudah berkeluarga atau pasangan suami istri, ketika pasangannya memiliki sikap temperamental, ya, yang temperamentalnya itu bisa berbentuk kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa berujung pada proses perceraian. Ya, makanya sebisa mungkin hindari yang namanya
sama, dari lingkungan yang sama, ya. Itu saja banyak sekali perbedaan, apalagi kalian yang di sini yang berasal dari berbagai tempat, otomatis punya kebiasaan sendiri-sendiri yang kalian bawa di rumah, ya. Nah, ketika kalian di sini disatukan dalam satu kelas, itu kayak menuntut bagaimana kalian untuk bisa bersikap, ya, menghargai, bersikap toleransi terhadap teman-teman kalian yang mungkin tidak sama dengan kalian, ya. Terus yang kedua, saling bekerja sama dan juga tolong, ya, terkait dengan kebutuhan. Kadang kita kebutuhannya kan banyak, ya, dan tidak semuanya bisa terpenuhi, ya. Sebagai seorang manusia, ya, dituntut untuk bisa saling tolong. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan adab pergaulan. Ya. Oke, kalau tidak, silakan nanti didiskusikan halaman 49. Saya bagi kelas ini untuk 4 kelompok. Silakan tugas nanti didiskusikan. 10 menit cukup, ya? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Waktunya 5 menit lagi, ya. Sudah selesai? Ya, silakan. Ya, mau maju dulu siapa? Kelompoknya siapa? Bagus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tubagus Novan Ramadan. Ini teman saya. Halo, saya Muhammad Hussein. Saya Ahmad Sofa. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang adab pergaulan dalam Islam, terutama dengan teman sebaya. Teman sebaya merupakan hubungan individu pada suatu anak maupun remaja dengan tingkat kesetaraan usia yang sama, serta melibatkan hubungan keakraban yang sangat besar. Batasan bergaul dengan lawan jenis menurut Islam adalah bergaul di tempat rahasia atau tempat sepi. Yang kedua, bergaul atau dilarang berkhulwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Baik, untuk kelompok berikutnya, siapa lagi? Satu kelompok lagi. Pandu, ya? Ya, silakan kelompoknya Pandu. Yang pertama, apa pengertian teman sebaya? Ya, teman sebaya yaitu hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat usia yang sama serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam kelompoknya. Nah, Ya, boleh, bisa. contoh pelanggaran lalu lintas itu apa sih? Remaja biasanya melakukan pelanggaran lalu lintas seperti memakai knalpot brong, tidak memakai helm, terus kebut-kebutan di jalan yang membahayakan diri sendiri serta membahayakan orang lain. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa intinya Islam itu mengatur, ya, kehidupan kita, termasuk salah satunya dalam bergaul, ya, baik itu dengan teman sebaya atau teman seumuran, kemudian dengan mereka yang lebih muda dan juga dengan lawan jenis, ya. Kenapa itu diatur? Ya, salah satunya agar pergaulan kita itu tidak menjurus ke arah pergaulan yang dilarang oleh agama. Pertemuan kali ini cukup, ya. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya untuk pembahasan mengenai keteladanan
imam madhab ya, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan juga Hanafi ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, miss. How are you today? I'm very well, thank you. Okay, student. To start our lesson today, please I got to lead your friends to play together. To start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. To continue our lesson today, I will check the attendance list. Who is not following the class today? Nihil. Oh ya, lengkap ya. Alhamdulillah. So today you are in good condition. Is it right? Yes. Now you want to watch a video that I show in LCD. Please pay attention. What is the content of the video? It is. Ladies and gentlemen, aku melayani yuk berhasil suami saya sudah terwujud berhasil Jadi kalian sudah tahu kenapa sih di situ dinamakan announcement? Because memberitahukan to information to siapa? Ladies and gentlemen or passengers ya. The first is the definition of announcement. Yeah, announcement is a written or spoken statement in public or formal words containing information about an event. And sit based on your groups. Yeah. Today, the student worksheet is contain some tasks. 2 for exactly. Jadi berisi 2 tugas. The first one, you will make a simple announcement. What activity you will write? If you have finished your student worksheet, no, you will present about your discussion result. Ya, jadi nanti kalian present about your discussion result in front of the class. And then for the other groups who will give question, ya silahkan. Ya, time is yours. Don't forget to introduce your group. Ya, 15 for group 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear group 1, we standing here. I want present this announcement. My name is and announcement to celebrate National Record Day. Our school will hold a holiday camp next week. Following the agenda, there will be several sport competitions. The groups who want to ask for this first group, silakan. Ya, Faki. When does the event take place? Oh, the member, ya. In the July. 10.
there any question? No? Yeah. Is it clear? Yes. What have you learned in this activity? Definition about announcement. Good. The definition of announcement. Is there any material that you have learned? Exact definition of announcement. Social function of announcement. Good. Next. Generic structure. How many generic structure that have you learned? Ada berapa generic structure-nya tadi? 4. What are they? Apa saja? Purpose. And then? Event. Good. Next. Sender. Ya, sudah paham semua ya? Is it clear for today? Is there any difficulty in learning this material? No. Oh yes, apa dong? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Forget for the next activity, you will have formative text for the next meeting, and then yeah, have spirit ya. Tetap bersemangat to study. Don't forget if you forget to wear your mask. Don't forget to wash your hands. Don't forget to keep distance, yeah, because we are still in pandemic era, yeah. Keep studying and never give up. Thank you very much for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunita, kemarin saya sudah melihat proses pembelajaran di kelas seperti apa, terus melihat respon anak. Kalau secara penampilan, secara suara, secara ini sudah oke. Tapi ada hal yang mungkin bisa menjadi masukan untuk Bunita terkait keaktifan siswa. Siswa juga banyak yang aktif, itu saya juga melihat sudah bagus. Cuma mungkin perlu adanya variasi, misalnya tempat duduk jangan menghadap ke depan semua, terus lebih banyak jalan ke belakang, jangan fokus hanya pada satu siswa saja, karena ada bagian di mana Bunita membelakangi siswa, misalnya bagian yang sebelah kanan ya, bagian kanan tidak banyak dilihat. Ini umumnya kemarin saya sudah lihat proses pembelajaran umumnya dari awal sampai akhir. Kalau secara materi saya percaya banget umumnya sudah sangat-sangat menguasai. Terkait dengan keaktifan siswa juga berapa siswa yang aktif, tapi ada hal-hal yang mungkin perlu jadi masukan buat umumnya. Yang pertama tentunya sekarang sudah harus ada pemanfaatan IT, monggo bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak duduk. Kemudian tidak usah dulu memberikan materi, tapi biarkan anak itu yang mendiskusikan materi itu. Nanti anak yang menjelaskan bagian-bagiannya apa saja. Nah nanti baru terakhir kemudian menyimpulkan, siapa tahu ada dari yang bahasa dari anak-anak itu kurang tepat atau ada yang perlu ditambahi dan sebagainya. Jadi model-model pembelajaran ya, terkait dengan model-model pembelajaran agar kita bisa